Neraka Sakar adalah salah satu nama dari neraka yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadits, yang digambarkan sebagai tempat hukuman bagi orang-orang yang menolak kebenaran dan melakukan dosa besar. Para ilmuwan Muslim telah menekuni pembahasan mengenai sifat, keadaan, dan hukuman yang terjadi di neraka Sakar dengan dasar dari Al-Quran, hadits, dan pemikiran akal yang selaras dengan wahyu. Nama Sakar sendiri disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran pada surat Al-Muddatsir ayat 4, yang berbunyi bahwa neraka Sakar adalah tempat orang-orang yang mengingkari kebenaran. Para ulama menjelaskan bahwa Sakar adalah neraka yang panasnya sangat dahsyat, yang tidak bisa ditanggung oleh tubuh manusia. Umat manusia diingatkan agar selalu menjaga iman dan amal syalih untuk terhindar dari azabnya. Para ilmuwan Muslim klasik seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Al-Tha'labi menafsirkan neraka Sakar sebagai neraka yang diciptakan secara khusus untuk orang-orang kafir, pelaku dosa besar, dan mereka yang menolak ajaran Allah. Mereka menekankan bahwa azab di Sakar bersifat kekal bagi sebagian makhluk yang tidak bertobat, serta sangat mengerikan dalam bentuk fisik maupun spiritual. Al-Quran menggambarkan Sakar dengan kata-kata yang menekankan kepanasan, kelaparan, dan penderitaan yang tiada henti. Tubuh dan kulit manusia yang masuk ke dalamnya akan terbakar dan terkelupas, sementara rasa sakit tidak akan pernah berkurang. Para ulama menjelaskan bahwa meskipun ada neraka lain dengan tingkat azab berbeda, Sakar termasuk salah satu yang paling mengerikan karena intensitas dan keabadiannya bagi penghuninya. Ilmuwan Muslim kontemporer mencoba memadukan pemahaman klasik dengan penalaran modern. Mereka menjelaskan bahwa neraka Sakar bukan hanya sekadar gambaran fisik, tetapi juga mengandung dimensi psikologis dan spiritual yang mendalam. Rasa takut, putus asa, dan penyesalan yang sangat mendalam menjadi bagian dari azab Sakar, sehingga penderitaan penghuninya bersifat menyeluruh, menimpa tubuh, hati, dan jiwa. Pemikiran ini menekankan bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh manusia memiliki konsekuensi yang nyata dan tidak bisa dihindari tanpa pertobatan yang tulus. Dengan kata lain, Sakar menjadi simbol keadilan Allah yang sempurna terhadap hambanya yang menentang kebenaran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ilmuwan besar dalam bidang tafsir dan akhlak, menjelaskan bahwa Sakar memiliki berbagai jenis hukuman yang sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan manusia. Hukuman ini bersifat proporsional, tetapi tetap menimbulkan kesakitan yang luar biasa. Ia menyebutkan bahwa beberapa orang mungkin mengalami pembakaran luar biasa, sementara yang lain merasakan kelaparan dan haus yang tiada henti. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dalam menentukan jenis azab bagi setiap orang, dan tidak ada satupun yang tersiksa tanpa alasan yang jelas. Pemikiran Ibnu Qayyim ini membantu manusia memahami bahwa hukum dan balasan di akhirat tidak bersifat sembarangan, tetapi penuh hikmah dan keadilan. Para ilmuwan juga menekankan bahwa Sakar bukanlah sekadar ancaman fisik, tetapi juga ujian terhadap kesadaran manusia akan hakikat kehidupannya. Mereka mengaitkan neraka Sakar dengan konsep hisab, yaitu perhitungan amal manusia di akhirat. Setiap perbuatan, perkataan, dan niat akan dicatat dan menjadi dasar penentuan nasib di akhirat. Mereka menjelaskan bahwa neraka Sakar menjadi pengingat bagi manusia bahwa dosa yang dianggap sepele di dunia dapat menimbulkan azab yang sangat dahsyat di akhirat. Oleh karena itu, kesadaran akan neraka, Sakar mendorong umat Islam untuk memperbaiki akhlak, menjaga salat, berzakat, berbuat baik kepada sesama, dan meninggalkan perbuatan dosa. Secara ilmiah, beberapa pemikir Muslim mencoba menjelaskan fenomena neraka Sakar melalui analogi hukum alam dan fisika, meskipun mereka tetap menekankan bahwa azab Allah tidak bisa sepenuhnya dibandingkan dengan pengalaman dunia. Mereka menggunakan istilah seperti panas yang ekstrem, kepedihan yang tak tertahankan, dan tekanan yang luar biasa untuk menggambarkan kondisi neraka. Hal ini bukan untuk mereduksi makna spiritual, tetapi untuk membantu manusia memahami bahwa hukuman di neraka nyata dan bukan sekadar mitos atau simbol.
Penjelasan ini juga menekankan pentingnya akal dan wahyu bersinergi dalam memahami konsep akhirat, sehingga manusia tidak hanya takut pada kata-kata, tetapi juga mengerti esensi dan keadilan dari azab tersebut. Beberapa ilmuwan kontemporer menekankan dimensi psikologis dari neraka sakar. Mereka menjelaskan bahwa penderitaan di neraka tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup rasa putus asa yang mendalam, penyesalan yang terus-menerus, dan kesadaran penuh akan kesalahan yang telah dilakukan. Fenomena ini dijelaskan sebagai bentuk hukuman yang paling menyiksa karena menyentuh inti jiwa manusia. Ketika seseorang merasakan penyesalan tanpa ada kemungkinan untuk memperbaiki keadaan, penderitaan menjadi total dan tiada henti. Ilmu psikologi modern bahkan menemukan bahwa rasa bersalah dan penyesalan dapat menimbulkan penderitaan yang besar, sehingga konsep sakar ini bisa dipahami sebagai peringatan akan akibat spiritual dari perbuatan dosa yang tidak diampuni. Para ulama juga mengingatkan bahwa neraka sakar memiliki berbagai pintu atau tingkat sesuai dengan tingkat kesalahan penghuninya. Tidak semua orang akan mengalami jenis azab yang sama. Beberapa ayat Al-Quran menyebutkan bahwa beberapa orang mungkin menghadapi hukuman lebih ringan, sementara yang lain lebih berat, sesuai dengan kejahatan dan kekafiran mereka. Penjelasan ini menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana, memberikan balasan sesuai dengan perbuatan masing-masing hamba. Selain itu, mereka menekankan bahwa rahmat Allah tetap terbuka bagi siapapun yang bertobat sebelum ajal menjemput. Sehingga konsep neraka sakar juga menjadi motivasi bagi manusia untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Secara ringkas, para ilmuwan muslim menekankan bahwa neraka sakar adalah manifestasi dari keadilan dan kekuasaan Allah. Ia bukan sekadar ancaman kosong, tetapi merupakan realitas yang benar-benar akan dialami oleh orang-orang yang menolak kebenaran dan melakukan dosa besar. Mereka menjelaskan bahwa neraka ini memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang sangat mengerikan. Sakar menjadi peringatan bagi manusia untuk senantiasa menjaga iman, beramal saleh, dan menghindari perbuatan dosa. Pemahaman ini menekankan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan segala tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dengan memahami sakar, umat Islam diharapkan dapat menumbuhkan rasa takut yang sehat, kesadaran spiritual yang tinggi, dan kesungguhan dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran Allah. Neraka sakar, dengan segala bentuk azabnya, merupakan pelajaran yang mengingatkan manusia akan pentingnya iman, ketaatan, dan kesadaran akan hakikat hidup. Para ilmuwan muslim menekankan bahwa azabnya tidak hanya menyasar tubuh, tetapi juga hati dan jiwa, sehingga penderitaan di sakar bersifat menyeluruh. Pengetahuan mengenai sakar menumbuhkan kesadaran akan keadilan Allah, pentingnya pertobatan, dan nilai amal syalih. Pemahaman ini mendorong manusia untuk terus introspeksi, meningkatkan kualitas ibadah, dan menegakkan keadilan serta kebaikan di dunia. Dengan begitu, kesadaran akan neraka sakar bukan sekadar menakut-nakuti, tetapi menjadi motivasi untuk hidup lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Para ilmuwan muslim menjelaskan bahwa neraka sakar bukan sekadar tempat fisik, tetapi juga merupakan simbol dari akibat konsekuensi yang tidak bisa dihindari oleh manusia yang menolak kebenaran. Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa neraka sakar akan menelan orang-orang yang durhaka dan melampaui batas, dan bahwa mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini menegaskan bahwa azab yang ditimpakan bukan main-main, dan mengandung pesan moral yang kuat untuk setiap manusia agar selalu berhati-hati dalam perbuatan dan perkataannya. Para ulama menekankan bahwa peringatan ini harus diterima dengan kesungguhan, dan bukan hanya sebagai mitos atau cerita belaka. Mereka menekankan bahwa kesadaran akan sakar menumbuhkan ketakwaan dan menjaga manusia dari perbuatan yang membawa kehancuran pada diri sendiri dan orang lain. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sakar memiliki sifat yang berbeda dari neraka-neraka lain. Intensitas panasnya sangat ekstrim, sehingga segala sesuatu yang ada di dalamnya terbakar, kulit terkelupas, dan rasa sakit
tidak dapat terlukiskan. Ia menekankan bahwa penderitaan ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang dan terus-menerus. Dalam pandangan ini, neraka sakar adalah peringatan yang paling serius bagi manusia, karena menggambarkan keadilan Allah yang absolut dan kekuasaannya yang tiada terbatas. Dengan memahami hal ini, manusia diingatkan agar tidak bersikap lalai terhadap kehidupan dunia dan perbuatannya. Selain dimensi fisik, para ilmuwan muslim klasik juga menekankan dimensi spiritual dari azab sakar. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa penderitaan di neraka ini tidak terbatas pada rasa sakit tubuh, tetapi juga meliputi kesadaran penuh atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Penyesalan yang tidak dapat diperbaiki menimbulkan penderitaan mental yang luar biasa. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa manusia diciptakan dengan akal dan hati, dan keduanya akan menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Penderitaan yang menyeluruh ini membuat sakar berbeda dari pengalaman dunia, karena di dunia rasa sakit dapat berlalu, sementara di neraka ia bersifat abadi bagi mereka yang tidak mendapat rahmat Allah. Para ilmuwan kontemporer menambahkan bahwa sakar juga mengandung hikmah pendidikan. Mereka menekankan bahwa ancaman neraka sakar bukan hanya menakut-nakuti, tetapi juga mendidik manusia untuk menyadari pentingnya moral, iman, dan amal syalih. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering tergoda melakukan perbuatan yang melanggar norma moral dan agama. Kesadaran akan sakar dapat membentuk filter moral dalam diri manusia, sehingga perbuatan dosa dapat dihindari. Selain itu, pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum Allah bersifat adil, dan setiap perbuatan akan memperoleh balasan yang setimpal. Oleh karena itu, sakar bukan sekadar tempat hukuman, tetapi juga cermin keadilan yang menyeluruh. Para ulama juga menekankan bahwa sakar memiliki tingkat dan variasi hukuman sesuai dengan kesalahan masing-masing individu. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa beberapa orang akan menerima azab lebih berat, sementara yang lain lebih ringan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana dalam menegakkan hukumnya. Tidak ada seorang pun yang akan menerima hukuman melebihi kapasitas dosa yang dilakukannya. Penekanan ini memberikan perspektif yang jelas tentang keadilan ilahi, dan sekaligus menunjukkan bahwa rahmat Allah tetap tersedia bagi siapapun yang bertobat sebelum ajal menjemput. Neraka sakar juga memiliki implikasi psikologis yang dalam. Para ilmuwan muslim modern menjelaskan bahwa penderitaan yang paling berat bukan hanya yang dirasakan oleh tubuh, tetapi yang menimpa hati dan jiwa. Kesadaran penuh atas dosa, rasa putus asa, dan ketidakmampuan untuk memperbaiki kesalahan menimbulkan penderitaan psikologis yang luar biasa. Dengan memahami hal ini, manusia dapat mengapresiasi betapa pentingnya pertobatan, introspeksi, dan kesadaran spiritual. Penderitaan ini mengajarkan bahwa dosa memiliki konsekuensi nyata dan serius yang tidak bisa diabaikan. Lebih lanjut, beberapa ulama menekankan bahwa sakar menjadi pengingat akan keterbatasan manusia dan kekuasaan Allah yang mutlak. Semua manusia akan menghadapi hisab, perhitungan amal, dan akhirnya akan menanggung akibat perbuatannya. Pemahaman ini membantu manusia menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, dan menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan akhirat bersifat kekal. Sakar menjadi bukti nyata bahwa keadilan Allah tidak akan pernah tertunda, dan bahwa segala perbuatan manusia memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Para ilmuwan juga menekankan pentingnya memahami sakar secara menyeluruh. Mereka menegaskan bahwa azab di neraka bukan sekadar rasa sakit fisik, tetapi juga meliputi penyesalan yang tiada henti, kehilangan harapan, dan kesadaran akan kebenaran yang ditolak. Dimensi ini membuat sakar menjadi sarana edukasi yang sangat kuat bagi manusia, karena menggambarkan akibat nyata dari penolakan terhadap Allah dan jalannya. Pemahaman ini seharusnya menumbuhkan kesadaran spiritual, rasa takut yang sehat, dan motivasi untuk selalu melakukan perbuatan baik. Secara keseluruhan, neraka sakar adalah manifestasi dari keadilan ilahi.
kombinasi hukuman fisik, mental, dan spiritual yang menyeluruh. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa pemahaman tentang sakar seharusnya menjadi motivasi untuk hidup sesuai dengan perintah Allah, memperbaiki diri, dan menjauhi dosa. Dengan memahami sakar, manusia diingatkan akan pentingnya iman, amal syalih, kesadaran moral, dan pertobatan yang tulus. Sakar menjadi simbol dari kekuasaan Allah, keadilannya yang sempurna, dan rahmatnya yang senantiasa terbuka bagi mereka yang kembali kepadanya sebelum ajal menjemput. Pemahaman ini mendorong manusia untuk senantiasa introspeksi, menjaga akhlak, dan menjalani hidup yang diridai Allah, sehingga kehidupan dunia dan akhirat menjadi seimbang dan penuh makna. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa neraka sakar bukan hanya tempat hukuman bagi orang kafir atau pelaku dosa besar, tetapi juga menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia tentang konsekuensi setiap perbuatan yang dilakukan di dunia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa neraka sakar akan menjadi tempat bagi mereka yang mengingkari tanda-tanda Allah dan menolak kebenaran, menunjukkan bahwa neraka ini bersifat spesifik bagi mereka yang menutup hati dan menolak petunjuk. Para ulama menekankan bahwa konsep ini menuntun manusia untuk senantiasa sadar akan perbuatan, menjaga akhlak, dan memahami bahwa kehidupan dunia adalah ladang untuk menanam amal baik yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sakar memiliki panas yang sangat dahsyat dan sifat hukuman yang mengerikan. Api neraka ini tidak seperti api di dunia, tetapi memiliki kekuatan untuk membakar, meremukkan, dan menghancurkan tubuh manusia tanpa henti. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesadaran bahwa dosa, meskipun terlihat ringan di dunia, memiliki konsekuensi yang berat di akhirat. Ibnu Katsir menambahkan bahwa azab sakar tidak hanya menimpa tubuh, tetapi juga hati dan pikiran, sehingga penyesalan yang dirasakan di neraka ini akan terus-menerus menekan jiwa manusia. Dimensi psikologis ini menjelaskan bahwa penderitaan di neraka bukan sekadar fisik, tetapi juga spiritual. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menekankan bahwa sakar memiliki berbagai jenis hukuman yang sesuai dengan dosa masing-masing individu. Beberapa orang akan mengalami penderitaan karena kelaparan dan haus yang tidak pernah terpenuhi, sementara yang lain merasakan kepanasan yang tidak tertahankan. Hukuman ini tidak bersifat sementara, tetapi berulang dan terus-menerus, sehingga menimbulkan rasa putus asa yang mendalam. Dengan demikian, sakar bukan hanya tempat penyiksaan fisik, tetapi juga menjadi pengingat bagi manusia akan pentingnya pertobatan sebelum ajal menjemput. Para ulama menekankan bahwa pertobatan yang tulus dapat menghapus dosa, sehingga seseorang bisa terhindar dari azab yang kekal. Para pemikir Muslim kontemporer menekankan bahwa neraka sakar juga memiliki dimensi pendidikan dan moral. Azab sakar mengajarkan manusia tentang akibat nyata dari penolakan terhadap kebenaran dan dosa yang dilakukan tanpa penyesalan. Mereka menjelaskan bahwa ancaman sakar bukan hanya menakut-nakuti, tetapi juga mendidik manusia untuk introspeksi, menyadari kesalahan, dan memperbaiki diri. Kesadaran ini menjadi landasan untuk menjaga amal ibadah, akhlak, dan hubungan dengan sesama manusia. Sakar menjadi sarana untuk memahami bahwa kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan akhirat bersifat kekal, sehingga manusia harus menempatkan prioritas pada hal-hal yang membawa kebaikan dan ridha Allah. Selain itu, para ulama menekankan bahwa neraka sakar memiliki tingkat hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan kesalahan masing-masing individu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa beberapa orang akan menerima azab yang lebih berat, sementara yang lain lebih ringan, sesuai dengan dosa yang telah mereka perbuat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dalam menegakkan hukumnya, dan tidak ada seorang pun yang menerima hukuman yang tidak setimpal. Pemahaman ini memberikan perspektif keadilan yang jelas, sekaligus menegaskan bahwa rahmat Allah tetap terbuka bagi siapapun yang bertobat sebelum ajal menjemput. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa penderitaan di sakar meliputi aspek psikologis yang mendalam,
Kesadaran penuh atas dosa dan ketidakmampuan untuk memperbaiki kesalahan menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Rasa putus asa, penyesalan, dan kesadaran akan kebenaran yang ditolak membuat azab ini sangat berat. Dalam konteks ini, sakar menjadi pengingat bahwa dosa yang tampak sepele di dunia dapat menimbulkan konsekuensi yang serius di akhirat. Hal ini mendorong manusia untuk terus introspeksi, meningkatkan kualitas ibadah, dan menjaga akhlak agar terhindar dari hukuman yang mengerikan. Para ilmuwan menekankan pula bahwa neraka sakar mengajarkan manusia tentang keterbatasan diri dan kekuasaan Allah yang mutlak. Semua perbuatan akan diperhitungkan, dan setiap manusia akan menerima balasan yang setimpal dengan amalnya. Kesadaran akan sakar menumbuhkan ketakwaan dan kesungguhan dalam menjalani hidup. Neraka ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami keadilan Allah yang sempurna dan tidak pernah salah dalam menilai perbuatan hambanya. Selain itu, para ulama klasik menekankan bahwa sakar merupakan bagian dari sistem hisab Allah yang menyeluruh. Setiap amal, perkataan, dan niat akan dicatat dan menjadi dasar pertanggungjawaban manusia di akhirat. Oleh karena itu, sakar menjadi simbol dari keadilan yang absolut, yang memastikan bahwa setiap dosa mendapatkan balasan yang setimpal. Penekanan ini menumbuhkan kesadaran moral yang tinggi, sehingga manusia terdorong untuk memperbaiki diri, menjauhi perbuatan dosa, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui amal saleh dan ibadah yang ikhlas. Secara keseluruhan, neraka sakar merupakan manifestasi dari keadilan dan kekuasaan Allah. Ia memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang menyeluruh, sehingga hukuman yang diterima oleh penghuninya tidak hanya menyiksa tubuh, tetapi juga hati dan jiwa. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa pemahaman tentang sakar harus dijadikan motivasi untuk hidup sesuai perintah Allah, menjaga iman, dan meningkatkan amal ibadah. Dengan memahami sakar secara menyeluruh, manusia dapat menumbuhkan rasa takut yang sehat, introspeksi, kesadaran spiritual, dan dorongan untuk hidup lebih baik. Sakar menjadi simbol keadilan ilahi dan rahmat Allah yang tetap terbuka bagi siapapun yang bertobat sebelum ajal menjemput, sehingga kehidupan dunia dapat dijalani dengan penuh kesadaran, dan kehidupan akhirat menjadi aman dan penuh berkah. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa neraka sakar merupakan bentuk keadilan Allah yang paling nyata dan sempurna. Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayatnya akan masuk ke dalam sakar, sebuah peringatan yang mengingatkan manusia akan konsekuensi setiap dosa. Dalam surat Al-Mudatsir ayat 4 disebutkan secara jelas nama sakar sebagai neraka yang menghukum mereka yang menolak kebenaran. Para ulama klasik menjelaskan bahwa penggunaan kata ini menunjukkan intensitas dan keseriusan hukuman yang diberikan. Nama sakar sendiri menurut sebagian mufassir berarti api yang dahsyat dan menghanguskan, sehingga setiap kali manusia membaca ayat ini, mereka diingatkan akan bahaya nyata dari pengingkaran terhadap Allah dan petunjuknya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa azab sakar bukan hanya berupa panas yang membakar, tetapi juga berupa penderitaan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, mental, maupun spiritual. Tubuh manusia yang berada di dalam sakar akan terbakar, kulitnya mengelupas, dan rasa sakit akan terus berlangsung tanpa henti. Selain itu, penyesalan yang dirasakan oleh penghuni neraka akan semakin menambah penderitaan, karena mereka menyadari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan di dunia, namun tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Hal ini menunjukkan bahwa azab di sakar merupakan hukuman yang menyeluruh, menimpa semua lapisan kehidupan manusia, sehingga memberikan pelajaran yang sangat serius bagi yang masih hidup. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa sakar memiliki tingkatan hukuman yang berbeda, disesuaikan dengan jenis dan beratnya dosa masing-masing individu. Beberapa orang akan mengalami kelaparan dan dahaga yang tidak terpuaskan, sementara yang lain merasakan kepanasan yang tidak tertahankan. Hukuman ini bersifat berulang dan terus-menerus, sehingga menimbulkan rasa putus asa yang mendalam. Dengan demikian, sakar bukan hanya sekadar tempat hukuman fisik,
tetapi juga sarana untuk menyadarkan manusia tentang konsekuensi nyata dari setiap dosa. Ulama menekankan bahwa pertobatan yang tulus dan perbaikan diri di dunia dapat menghapus dosa, sehingga seseorang bisa terhindar dari azab yang kekal. Para pemikir Muslim kontemporer menekankan bahwa sakar juga memiliki dimensi pendidikan dan moral. Azab sakar mengajarkan manusia tentang akibat nyata dari penolakan terhadap kebenaran dan perbuatan dosa yang dilakukan tanpa penyesalan. Mereka menjelaskan bahwa ancaman sakar bukan sekadar menakut-nakuti, tetapi juga mendidik manusia untuk introspeksi, menyadari kesalahan, dan memperbaiki diri. Kesadaran ini menjadi landasan bagi manusia untuk menjaga amal ibadah, akhlak, dan hubungan dengan sesama. Dengan demikian, sakar bukan hanya sarana hukuman, tetapi juga pengingat akan pentingnya iman dan kesadaran moral. Para ulama menekankan bahwa sakar memiliki tingkat dan variasi hukuman yang berbeda sesuai dengan dosa masing-masing individu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa beberapa orang akan menerima azab lebih berat, sementara yang lain lebih ringan sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Hal ini menunjukkan keadilan Allah yang sempurna, di mana tidak ada seorang pun menerima hukuman yang melebihi kapasitas dosa yang dilakukannya. Rahmat Allah tetap terbuka bagi mereka yang bertobat sebelum ajal menjemput, sehingga konsep sakar tidak menutup kemungkinan adanya pengampunan bagi hamba yang kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh. Para ilmuwan Muslim menekankan pula dimensi psikologis dari neraka sakar. Rasa putus asa, kesadaran akan kesalahan, dan ketidakmampuan untuk memperbaiki keadaan menimbulkan penderitaan mental yang sangat mendalam. Penderitaan ini tidak terbatas pada fisik, tetapi juga menyentuh inti jiwa manusia. Kesadaran penuh akan dosa yang telah diperbuat menjadi siksaan yang paling berat, karena tidak ada harapan untuk memperbaikinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa neraka sakar memiliki hikmah pendidikan yang sangat besar bagi manusia, yaitu sebagai peringatan agar senantiasa introspeksi dan memperbaiki diri. Neraka sakar juga mengajarkan manusia tentang keterbatasan diri dan kekuasaan Allah yang mutlak. Semua perbuatan manusia akan diperhitungkan dan menerima balasan setimpal. Kesadaran akan sakar menumbuhkan ketakwaan dan kesungguhan dalam menjalani hidup. Ulama klasik menjelaskan bahwa neraka ini merupakan bagian dari sistem hisab yang menyeluruh, di mana setiap amal, perkataan, dan niat dicatat dan menjadi dasar penentuan nasib di akhirat. Pemahaman ini menekankan bahwa keadilan Allah bersifat mutlak dan tidak pernah salah dalam menilai perbuatan hambanya. Pemahaman ini menumbuhkan kesadaran moral yang tinggi, sehingga manusia terdorong untuk memperbaiki diri, menjaga akhlak, dan melakukan amal syalih secara konsisten. Sakar menjadi simbol nyata dari keadilan ilahi dan sarana untuk memahami bahwa segala dosa akan menerima balasan yang setimpal. Neraka sakar juga menjadi pengingat akan keterbatasan manusia dan kekuasaan Allah yang mutlak. Semua manusia akan menghadapi perhitungan amal, hisab, dan akhirnya menanggung akibat perbuatannya. Kesadaran ini menumbuhkan ketakwaan dan kesungguhan dalam menjalani hidup. Ulama klasik menjelaskan bahwa neraka ini mengajarkan manusia untuk memanfaatkan waktu di dunia dengan sebaik-baiknya, karena kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan akhirat bersifat kekal. Sakar bukan sekadar ancaman, tetapi juga sarana pendidikan yang mengingatkan manusia agar tidak tersesat dalam dosa dan penolakan terhadap petunjuk Allah. Selain itu, para ilmuwan Muslim menekankan bahwa sakar mengandung hikmah besar bagi mereka yang memahami konsep rahmat dan keadilan Allah. Allah memberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Dengan demikian, sakar menjadi peringatan agar manusia tidak menunda pertobatan, menjaga amal ibadah, dan menghindari perbuatan dosa. Pemahaman ini mendorong manusia untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, serta membangun kesadaran spiritual yang tinggi. Secara keseluruhan, neraka sakar memiliki dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang menyeluruh, sehingga memberikan pelajaran yang lengkap tentang keadilan Allah. Penderitaan di sakar
tidak hanya menyiksa tubuh, tetapi juga hati dan jiwa, sehingga manusia diingatkan untuk selalu introspeksi, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui amal saleh. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa pemahaman tentang sakar bukan sekadar menakut-nakuti, tetapi menjadi motivasi untuk hidup sesuai perintah Allah, menjaga akhlak, meningkatkan amal ibadah, dan menjauhi dosa. Dengan memahami sakar, manusia dapat menumbuhkan kesadaran spiritual, rasa takut yang sehat, dan dorongan untuk menjalani hidup yang diridai Allah, sehingga kehidupan dunia dapat dijalani dengan penuh kesadaran dan kehidupan akhirat menjadi aman dan penuh berkah.